Kalau yang paling mahal saat ini perkenalkan, saya Ainun. Saya di sini dulu mahasiswa 2013 di Semarang, UNES, Seni Rupa. Ya, ketertarikan motor tua terkhusus Honda ini dari awal kuliah ya. Jadi awal kuliah melihat senior-senior seni rupa itu banyak yang memakai motor tua. Jadi mulai tertarik dari situ. Untuk dari awalnya emang susah ya, karena faktor ekonomi dulu. Terus dari situ mulai untuk ya menabung dari hasil sketch wajah, lukis. Dari situ akhirnya bisa beli seri C70 dulu. Dari seri C70 kemudian mulai upgrade ke tahun 60-an. Dari dulu awal-awal tahun 70 terus merambah ke tahun yang 60. Tahun 60 itu tahun jaya-jayanya Honda waktu itu. Seri-serinya kan unik-unik. Kalau yang di belakang saya ini kebanyakan tahun 60-an, Mas. Dari ini 62, ini 66. Kalau yang ini CT seri CT ini tahun 64 sama 63. Sama yang manki itu ribbon ya, mankinya ribbon tahun baru 2019. Mulai 2013 itu saya masih satu. Terus mulai upgrade banyak di tahun 2016. Kesulitan di seri yang di belakang ini paling sulit CT, Mas. Seri ini ya, ini yang knalpot naik ini. Karena ini tidak masuk Indonesia tahun 60-an, itu khusus di Amerika saja. Dan unit juga langsung didatangkan dari Amerika. Untuk spare partnya, misal ada kerusakan komponen pasti langsung eBay, Mas. Kalau perawatan khusus paling ya paling rutin kayak motor baru, rutin ganti oli aja biar mesinnya enak. Rutin panasin juga, Mas, jangan terlalu lama dongrok, nanti susah dihidupin biasanya. Masalah di karburator kan, biasa karburator tua itu susah kalau udah terlalu lama dongrok. Jadi kenapa saya milih Honda itu emang dari awal saya lebih suka 4 tak, Mas. Nah, di tahun 60-an satu-satunya yang 4 tak dari Jepang itu Honda yang masuk Indo tahun 62 61. Lah saingannya kayak Suzuki, Yamaha, Kawasaki itu masih 2 tak semua. Belum ada yang 4 tak. Itu sih. Kalau motor-motor kayak gini pasti jauh-jauh, Mas ya. Kayak yang CT sih itu kan didatangkan langsung, Mas, dari Amerika. Cuman dapetnya di Semarang. Ada yang udah di tangan kolektor Banjarnegara, tak ambil di Banjarnegara. Terus yang ini juga ini langsung dari Jepang, Mas, build up. Ini tahun 62 saya dapetnya dari Bogor. Kalau yang ini paling dekat asli Semarang. Yang Semarang juga ada. Kalau saya jual beli juga, Mas. Jual beli di akun Singgah Sekejap itu kan udah biasa. Kalau kirim-kirim spare part juga sering, ke luar Jawa sering, ke luar negeri juga sering. Terutama banyak Vietnam sama Malaysia. Muda seumuran jarang, kebanyakan udah punya cucu, punya anak, itu paling sering. Alasannya sih mereka yang beli motor itu pengen nostalgia ketika mereka kecil, Mas. Nah, mereka pingin motor yang dulu bapaknya itu punya ini. Nah, di umur sekarang kan mereka udah 50-70 tahun kebanyakan, yang tahun 60. Nah, di situ dia pengen nostalgia. Oh, ini motor bapak saya dulu kayak gini, saya pengen. Singkat cerita, saya pernah dapat pembeli dari Solo, itu juga udah tua, Mas. Kesini tuh naik mobil VW ya kesini, cuman pengen beli Honda S90. Itu pengen nostalgia karena bapaknya dulu punya Honda S90. Gitu sih kebanyakan. Kalau pembeli unit, Mas ya, paling jauh ya paling kalau Sumatera Bukit Tinggi,
Kalau Kalimantan Samarinda itu via kargo semua sih mas, kapal kebanyakan. Kalau harga paling murah yang saya koleksi saat ini mas ya, itu 25 juta, itu paling murah. Kalau yang paling mahal saat ini 150, itu CT mas, CT 200. Kalau di Semarang sendiri pastinya susah mas, malah kebanyakan Semarang nyari di saya, teman-teman Semarang nyari di saya, dan saya kebanyakan langsung dari Jepang mas. Spare partnya ini misal yang seri-seri unyil ini kebanyakan saya dari Jepang, langsung dari Jepang. Dan yang ngambil ini teman saya Jawa Timur, dulu kuliahnya di Jepang, terus dia suka main motor C series kan, akhirnya teman semasa kuliah dia jual suka, langsung diambilin sama dia barangnya. Yang CD 90 ini cukup lumayan fenomenal nih di Semarang. Ini di Semarang sebutannya, maaf ya, Honda Celeng. Kebanyakan pemain Honda tua karena warnanya hitam, terus ratingnya itu di stang. Jadi emang sebutan khusus kota Semarang. Kebanyakan pemain tahun 90-an paham motor ini. Ini harganya kemarin sih udah tembus 85 mas. Kalau di Semarang sendiri yang surat asli plat H itu sangat jarang mas. Paling ya 45-an mungkin, itu pun di rumah kolektor semua mas. Kalau di jalan raya ya udah punya saya paling. Soalnya saya kan kadang turun kota-kota Semarang muter ya udah pakai ini atau salah satu kan buat tak pakai. gitu ya? Cuman kalau yang lain pasti di rumah kolektor sih. Ini juga saya dapat dari anaknya pegawainya PT Papros dulu tahun 60-an. Jadi kayak dulu kan pegawai ya mirip sama kayak sekarang lah, potong gaji, kamu bawa motor ini, kayak pos juga kan gitu. Nah potong gaji, bapaknya milih motor ini, bapaknya nggak ada, diterusin dipakai anaknya. Saya dapat di daerah Pedurungan dulu, stasiun Alastuwo itu. Nah di situ anaknya bapaknya aja udah umur tua, itu sekitar 50-an lebih sih. Itu dari anaknya saya dapat dengan kondisi ndongrok itu sudah 15 tahun mas. 15 tahun, tapi yang bikin saya heran dia nggak telat pajak. Jadi pajak tetap hidup walaupun motor ndongrok di samping rumah. Kalau pas dapet saya bener-bener total itu mas, langsung saya pick up ke bengkel spesialis di Rembang, saya antar ke sana. 5 bulan baru jadi, terus saya ngumpulin spare part sesuai buku. Saya kan juga ada buku-buku itu tuh mas, lah itu dari buku situ saya lihat spare partnya yang ini. Nah itu baru jadi seperti ini. Kurang lebih restorasi ini 2 tahun saya mas ngumpulin spare partnya. Ada yang susah didapatkan nggak di spare partnya di Indonesia? Paling susah sih kayak sen depan ini mas. Sen depan ini juga langsung dari Jepang saya. Sen depan memang sudah nggak ada ya? Betul. Sen depan, terus apalagi ya yang susah itu paling kayak speedometer pun juga susah mas. Itu sih. Ada unit lain di rumah, ada. Terus di ini ada lagi di kontrakan mas. Wah berapa ya aset bingung mas. Kira-kira aja Ya kisaran kalau 400 lebih mas. Tahu sampun total unitnya berapa? Kalau total ada 10-an lebih lah mas, sama yang di rumah.